Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Hermina. Bertemu kembali dengan saya Eka Aprilia di podcast Rumah Sakit Hermina Bogor. Bincang sehat bersama Rumah Sakit Hermina Bogor. Apa kabar nih sahabat Hermina di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Oke, di siang hari ini tentunya Eka nggak sendiri. Di samping saya sudah ada Dr. Haris Cakrasana, spesialis andrologi. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Eka. Sehat ya dok? Iya. Oke, sahabat Hermina mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan Dr. Haris. Beliau merupakan dokter spesialis andrologi di Rumah Sakit Hermina Bogor ya. Ini pertemuan kita yang kedua ya dok untuk podcast ya. Sebelum-sebelumnya kita sudah pernah podcast sama sih membicarakan seputar andrologi. Nah untuk tema kita di hari ini juga masih seputar andrologi, yaitu pria tidak subur atau infertilitas. Apa sih penyebabnya? Nah untuk lebih tahu pendalaman lagi kita nanti ngobrol sama Dr. Haris. Mungkin aku mau informasi dulu nih ke sahabat Hermina ya dok ya. Gangguan kesuburan atau infertilitas pada pria merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat seseorang untuk memiliki keturunan ya dok ya. Nah untuk kondisi ini sebenarnya dapat disebabkan oleh berbagai hal. Mulai dari gangguan hormon hingga kelainan pada reproduksi pria. Nah, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, mungkin alangkah baiknya kita dengar dulu nih penjelasan dari Dr. Haris seputar infertilitas. Jadi infertilitas pada pria itu apa sih dok maksudnya? Oke, jadi saya akan membahas tentang infertilitas pada pria. Nah, infertilitas pada pria adalah ketidakmampuan laki-laki untuk menghasilkan keturunan dari pasangan perempuan yang fertil dalam kurun waktu 1 tahun tanpa adanya alat kontrasepsi apapun. Nah, infertilitas itu kan dibagi jadi 2 ya, kayak kemarin. Infertilitas primer sama infertilitas sekunder. Jadi kita ngomong gampangnya aja deh, infertilitas primer itu apa? Jadi infertilitas primer adalah ketidakmampuan seorang pasangan nih ya, perempuan dan laki-laki. Nah, ada masalah dari laki-lakinya, dia tidak bisa menghasilkan keturunan dari pasangannya ini. Nah, sedangkan infertilitas sekunder adalah di mana seorang pasangan ini dapat memiliki anak sebelumnya, tapi saat ingin menambah anak keduanya, dia tidak dapat. Kesulitan untuk memiliki anak yang berikutnya, padahal sebelumnya sudah memiliki anak. Nah, kira-kira apa sih dok yang menyebabkan pria itu infertil? Oke, jadi penyebab infertilitas pada pria itu sebenarnya multifaktorial juga. Nah, sebenarnya kita mau melihat gimana sih benar nggak nih lakinya infertil. Nah, itu biasanya kita yang paling dasar adalah kita mengecek analisa spermanya. Gitu. Analisa sperma itu ada apa saja nih dok? Misalnya dilakukannya itu dari analisa spermanya si pria tersebut, lalu nanti kelihatan nih dok, misalnya jumlahnya kurang atau ada kelainan bentuk atau seperti apa dok? Nah, jadi dari analisa sperma itu kita akan melihat dari awal 2 dulu, mikroskopis dan makroskopis. Nah, dari mikroskopis kan kelihatan encer, kental atau gimana. Nah, setelah itu yang kedua adalah mikroskopis. Nah, ini yang paling penting ini, gimana aja. Nah, di sini kita menilai 3 yang paling dasar. Satu kan kayak tadi Mbak Eka bilang, jumlahnya cukup nggak nih, banyak nggak nih. Terus kedua, motilitas atau pergerakan. Nah, kan kita tahu sendiri kan, sperma itu harus bergerak atau berenang. Nah, berenangnya gimana? Itu ya. Sama satu lagi bentuk dari spermanya. Oke, nah dok, banyak pertanyaan sih sebenarnya dari sahabat Hermina. Ada salah satu yang bertanya, emang betul ya sperma encer itu bisa menyebabkan ketidaksuburan? Nah, kalau sperma encer itu kan kita lihat dari fisik makroskopis dari luarnya. Nah, makroskopisnya kalau encer itu belum tentu menyebabkan ketidaksuburan. Nah, kita harus lihat juga dia ada nggak sel spermatozoa, bagaimana sel spermanya itu bergerak atau tidak gitu. Oke, nah sebenarnya faktor-faktor apa aja sih yang bisa meningkatkan resiko infertilitas atau ketidaksuburan pada pria? Nah, faktor-faktor itu cukup banyak. Jadi kalau yang paling sering sekali sekarang kan kita kan udah kaum milenial ya, lebih meningkat dong. Kalau yang dulu-dulu kan rajin kerja, rajin olahraga apa. Nah, otomatis gaya hidupnya kita berubah.
itu mempengaruhi. Terus kedua juga polutan gitu, pengaruhin juga. Terus dietnya, makannya itu juga berpengaruh juga gitu. Sama bahan-bahan kimia itu juga ada pengaruhnya. Mungkin kaum sekarang tuh bisa dikatakan kaum mager ya dok, malas gerak, senangnya rebahan, makanan tinggal pesan, udah gitu pesannya yang junk food ya dok. Aduh, itu bisa menimbulkan kerusakan pada sperma ya, faktor salah satu yang dapat mempengaruhi kesehatan dari sperma itu sendiri ya. Nah kalau misalnya ciri-ciri laki-laki yang tidak subur itu apa bisa kita lihat dok dari tampilan fisiknya atau memang harus pengecekan di dalam pria itu sendiri dok? Nah sebenarnya kalau dari fisik itu rata-rata jarang kita ketahui karena rata-rata semua laki-laki kelihatannya kan normal ya. Nah mungkin ada kalau yang dari fisik itu pada kelainan genetika, biasanya kelainan bawaan gitu. Biasanya udah lebih cenderung ke kelainan genetik gitu. Nah, sedangkan sisanya itu yang paling banyak itu ya tidak ada perbedaan. Nah, tapi di analisa spermanya, nah itu baru rapotnya kelihatan. Berarti dok, kayak ini mitos atau fakta nih dok, kalau misalnya laki-laki yang mungkin banyak bulunya nih, entah di tangan atau ada jenggot, kumis itu bisa dikatakan, oh ini pria subur nih gitu. Nah, kalau dibilangin itu pasti subur, kemungkinan itu enggak, ya? Belum tentu. Nah, tapi kalau misalnya kemungkinan dapat subur, nah mungkin. Tapi nggak menutup juga, jangan salah yang ininya bersih, nggak jenggotan, tiba-tiba bisa punya anak banyak. Nah, itu kan juga itu. Jadi nggak bisa kita bilang fisik itu mencerminkan dia. Jadi kalau mau tetap ya cek analisa sperma dulu. Nah dok, ada pertanyaan lagi nih. Apakah sering masturbasi menyebabkan infertilitas pada pria? Oke, jadi itu mungkin juga laki-laki pada banyak ya. Ini khawatir nih, sering keluar nih, mempengaruhi nggak? Nah, sebenarnya itu tidak terlalu banyak mempengaruhi sekali, asalkan dia dalam batas normal gitu. Karena kan kayak orang berhubungan juga kan batas normal gitu. Jadi biasanya sering itu tidak mempengaruhi kualitasnya karena sperma akan diproduksi terus. Nah bagi sahabat Hermina mungkin di rumah yang sudah menikah nih dok, biasanya ada jarak atau waktu yang baik nggak sih dok, misalnya untuk mendapatkan kualitas sperma yang bagus ketika akan melakukan hubungan badan. Misalnya harus ada jedanya nih sekian hari, karena kalau misalnya terlalu sering marah spermanya kurang bagus katanya dok. Oke, biasanya sih sebenarnya sih rata-rata nggak gitu ada yang signifikan sekali ya. Tapi yang sering kita rekomendasikan biasanya kan selang 2 hari. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ingin memiliki keturunan, sperma yang normal itu bisa bertahan 2 hari dalam saluran reproduksi perempuan tersebut. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya mau setiap hari ya itu tergantung dari preferensi masing-masing. Bebas. Dok, masalah rasa ya? Nah, rasa itu saya nggak bisa memaksakan atau betul. Itu bebas aja. Nah, kalau untuk laki-laki sendiri dok, apakah sama kayak perempuan punya masa subur tersendiri? Kalau misalnya perempuan kan mungkin kita tahu setelah menstruasi biasanya itu masa suburnya wanita. Kalau laki-laki ada masa suburnya nggak dok? Nah, sebenarnya kalau untuk laki-laki itu nggak ada masa subur sebenarnya. Sama kayak iklan, dimanapun, kapanpun, nah itu nggak ada. Bisa. Jadi dia akan terus diproduksi sperma itu pada yang normal ya. Nah kalau misalnya ada sahabat Hermina nih memang memiliki gangguan pada kesuburan itu, ada cara atau tips nggak dok mengobatinya seperti apa? Baik dari segi medis ataupun faktor lainnya yang bisa kita lakukan? Oke, biasanya kalau untuk mengobatinya kita lihat dulu masalahnya di mana. Nah, terus udah gitu, apakah ada yang bisa kita koreksi? Kita koreksi. Untuk apa? Mengoptimalkan produksi dari sperma tersebut. Nah, tapi yang udah pasti, setiap yang infertil, yang pasti saya katakan, itu harus mengubah sedikit demi sedikit pola hidupnya. Gitu. Jadi makannya diatur juga, olahraga rutin teratur. Berat badan juga dikontrol. Kalau yang agak berlebih mungkin dikurangi. Dari segi medisnya dok, tadi selain analisa sperma biasanya apa saja sih pemeriksaan yang dilakukan? Nah biasanya kalau dari medis kita selain analisa sperma kita akan melihat lagi yang lebih atas, yaitu faktor hormonalnya. Bagaimana hormonalnya juga.
sama ada pemeriksaan fisik yang harus kita lakukan untuk mengetahui. Oke. Nah, kalau misalnya sahabat Hermina nih dok di rumah yang mau melakukan analisa sperma nih, misalnya sudah 1 tahun tidak kunjung memiliki keturunan, ada persiapan khususnya dok untuk melakukan analisa sperma? Oke, jadi untuk persiapannya itu yang standar adalah selang antara berhubungan 2-7 hari. Jadi misalnya kita bilang abstinensia atau tidak berhubungannya, tidak mengeluarkannya, itu yang ideal 2-7 hari, karena itu akan didapat yang optimalnya, gitu. Oke, nah dok, pertanyaan terakhir sih dok, sebenarnya kalau ukuran penis sendiri mempengaruhi kualitas sperma nggak? Nah, kalau untuk itu sama sekali tidak. Oh tidak ya dok? Gitu, itu akan beda pembahasan untuk di fungsi seksual. Mungkin tapi kalau untuk kualitas sperma itu setiap orang beda-beda. Beda-beda. Ukuran bukan jadi patokan ya dok? Nah, iya, betul mungkin sekali. nanti kita bakal bahas lebih lanjut mengenai ukuran penis atau kelainan-kelainan dokter yang mungkin ada di sperma itu kan mungkin banyak ya dok ya. Entah itu misalnya jumlahnya yang kurang atau bentuknya yang ada kelainan ya. Mungkin nanti sahabat Hermina bisa saksikan di podcast kami bersama Dr. Haris berikutnya ya dok. Oke. Nah bagi sahabat Hermina mungkin kami sudahi podcast kita hari ini. Untuk sahabat Hermina di rumah nih yang mau berkonsultasi dengan Dr. Haris, jadwal beliau nanti akan kami cantumkan di kolom deskripsi ya. Terima kasih sahabat Hermina yang sudah menonton. Dr. Haris terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sampai bertemu nanti di podcast berikutnya ya. Untuk sahabat Hermina di rumah jangan lupa follow Instagram Hermina Bogor di @rsu_hermina_bogor. Kunjungi website kami di www.herminahospital.com dan follow akun media sosial lainnya yang ada di Hermina Bogor ya. Eka Aprilia pamit, Dr. Haris Cakrasana pamit. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.